Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam kebajikan, salam harmoni. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi tentang proses inovasi pendidikan. Nah, sebelum kami memulai presentasi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Pertama, saya sendiri atas nama Gede Ardike dengan NIM 2011021022. Yang kedua, Nyoman Ayusa Dewi dengan NIM 2011021017. Yang ketiga, Cindy Fruitnovi Situmorang dengan NIM 2011021024. Yang keempat, Kadek Febiona Reski dengan NIM 2011021003. Dan yang terakhir, Pandey Made Mesia Putra dengan NIM 2011021026. Nah, topik pembahasan pada materi ini yaitu ada 3. Pertama, mengenai difusi dan diseminasi inovasi. Yang kedua, proses keputusan inovasi. Yang ketiga, proses inovasi pendidikan. Nah, langsung saja kita ke topik yang pertama, yaitu difusi dan diseminasi inovasi. Kepada Nyoman Ayusa Dewi, saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi pada kali ini saya akan membawakan materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian difusi dan diseminasi inovasi. Nah, untuk yang pertama yaitu pengertian dari difusi. Difusi ialah proses komunikasi inovasi antara warga masyarakat atau anggota sistem sosial dengan menggunakan saluran tertentu dan dalam waktu tertentu. Nah, komunikasi dalam definisi ini ditekankan dalam arti terjadinya saling tukar informasi antar beberapa individu baik secara memusat atau konvergen maupun memencar atau divergen yang berlangsung secara spontan. Nah, dengan adanya komunikasi ini akan terjadi kesamaan pendapat antar warga masyarakat tentang inovasi. Jadi, difusi dapat merupakan salah satu tipe komunikasi, yakni komunikasi yang mempunyai ciri pokok, pesan yang dikomunikasikan adalah hal yang baru atau inovasi. Sedangkan untuk yang kedua yaitu pengertian dari diseminasi. Diseminasi adalah proses penyebaran inovasi yang direncanakan, diarahkan, dan dikelola. Jadi, kalau difusi terjadi secara spontan, maka diseminasi terjadi dengan perencanaan. Nah, dalam pengertian ini dapat juga direncanakan terjadinya difusi itu sendiri. Nah, untuk yang kedua yaitu elemen difusi inovasi. Nah, Rogers mengemukakan ada 4 elemen pokok difusi inovasi. Elemen yang pertama yaitu inovasi. Nah, kata inovasi berasal dari bahasa Inggris yaitu innovation, yang artinya segala hal yang baru. Kata inovasi dapat diartikan sebagai pengenalan hal-hal yang baru, penemuan yang baru yang berbeda dari yang sudah ada atau yang sudah dikenal sebelumnya. Inovasi ialah suatu ide, barang, kejadian, atau metode yang diamati sebagai suatu hal yang baru bagi sekelompok orang atau seseorang, baik berupa hasil invensi atau discovery yang diadakan untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, untuk elemen yang kedua yaitu komunikasi dengan saluran tertentu. Pengertian difusi ialah terjadinya komunikasi atau pertukaran informasi tentang suatu hal yang baru atau inovasi. Kegiatan komunikasi dalam proses difusi mencakup beberapa hal. Yang pertama itu mencakup inovasi, yang kedua mencakup individu atau kelompok yang telah mengetahui dan berpengalaman dengan inovasi, yang ketiga mencakup individu atau kelompok lain yang belum mengenal inovasi, serta yang keempat itu mencakup saluran komunikasi yang menggabungkan antara kedua pihak tersebut. Nah, saluran komunikasi ini merupakan alat untuk menyampaikan informasi dari seseorang kepada orang lain. Nah, untuk elemen yang ketiga itu adalah waktu. Waktu adalah elemen yang penting dalam proses difusi, karena waktu merupakan aspek utama dalam proses komunikasi. Peranan dimensi waktu dalam proses difusi terdapat pada 3 hal. Yang pertama itu proses kebutuhan inovasi, yang kedua kepekaan seseorang terhadap inovasi, dan ketiga kecepatan penerimaan inovasi itu sendiri. Nah, kemudian elemen yang keempat yaitu warga masyarakat. Warga masyarakat atau anggota sistem sosial ialah hubungan atau interaksi antar individu atau orang dengan bekerja sama untuk memecahkan masalah guna mencapai tujuan tertentu. Nah, untuk bahasannya selanjutnya yaitu mengenai proses keputusan inovasi. Untuk yang pertama yaitu pengertian proses keputusan inovasi itu sendiri.
Proses keputusan inovasi ialah proses yang dilalui atau dialami individu atau unit pengambil keputusan yang lain, mulai dari pertama, tahu adanya inovasi, kemudian dilanjutkan dengan keputusan setuju terhadap inovasi, lalu penetapan keputusan menerima atau menolak inovasi, kemudian implementasi inovasi, dan konfirmasi terhadap keputusan inovasi yang telah diambilnya. Nah, proses keputusan inovasi ialah proses sejak seseorang mengetahui inovasi pertama kali sampai ia memutuskan untuk menerima atau menolak inovasi tersebut. Nah, kepekaan terhadap inovasi dapat dikategorikan menjadi 5 kategori, yaitu yang pertama, inovator, yang kedua, pemula, yang ketiga, mayoritas awal, yang keempat, mayoritas, dan yang terakhir yaitu terlambat atau tertinggal. Kemudian yang kedua yaitu model proses keputusan inovasi. Nah, menurut Roger, proses keputusan inovasi terdiri dari 5 tahap. Tahap yang pertama yaitu tahap pengetahuan atau knowledge. Proses keputusan inovasi dimulai dengan tahap pengetahuan, yaitu tahap pada saat seseorang menyadari adanya suatu inovasi dan ingin tahu bagaimana fungsi inovasi tersebut. Seseorang menyadari perlunya mengetahui inovasi biasanya tentu berdasarkan atas pengamatannya tentang inovasi sesuai kebutuhan, minat, atau mungkin juga kepercayaannya. Kemudian tahap yang kedua yaitu tahap bujukan atau persuasion. Pada tahap persuasi dari proses keputusan inovasi, seseorang membentuk sikap menyenangi atau tidak menyenangi terhadap inovasi. Jika tahap pengetahuan proses kegiatan mental yang utama adalah bidang kognitif, maka pada tahap persuasi yang berperan utama adalah bidang afektif atau perasaan. Seseorang tidak dapat menyenangi inovasi sebelum ia tahu lebih dulu tentang inovasi. Dalam tahap persuasi ini, lebih banyak keaktifan mental yang memegang peran. Dan untuk tahap yang ketiga, yaitu tahap keputusan atau decision. Tahap keputusan proses dari inovasi berlangsung jika seseorang melakukan kegiatan yang mengarah untuk menetapkan atau menolak inovasi. Menerima inovasi berarti tidak akan menerapkan inovasi tersebut. Nah, kemudian tahap yang keempat yaitu tahap implementasi atau implementation. Tahap implementasi dari proses keputusan inovasi terjadi apabila seseorang menerapkan inovasi. Dalam tahap implementasi ini berlangsung keaktifan baik mental maupun perbuatan. Nah, keputusan penerima gagasan atau ide baru dibuktikan dalam praktik. Kemudian tahap yang terakhir yaitu tahap kelima, tahap konfirmasi atau confirmation. Dalam tahap ini, seseorang mencari penguatan terhadap keputusan yang telah diambilnya, dan ia dapat menarik terhadap keputusan yang telah diambilnya itu. Dan ia dapat menarik kembali keputusannya jika memang diperoleh informasi yang bertentangan dengan informasi semula. Tahap konfirmasi ini berlangsung secara berkelanjutan sejak terjadi keputusan menerima atau menolak informasi yang berlangsung dalam waktu yang tak terbatas. Nah, jadi itu saja bahasan mengenai difusi dan dimensiasi inovasi, serta bahasan yang kedua mengenai proses keputusan inovasi. Untuk bahasan yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya, Sadewi. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan materi yang ketiga, yaitu tipe keputusan inovasi, di mana inovasi dapat diterima atau ditolak oleh seseorang sebagai anggota sistem sosial atau oleh keseluruhan anggota sistem sosial yang menentukan untuk menerima inovasi berdasarkan keputusan bersama atau berdasarkan paksaan. Dengan dasar kenyataan tersebut, maka dapat dibedakan adanya beberapa tipe keputusan inovasi. Yang pertama, yaitu keputusan inovasi opsional, yaitu pemilihan menerima atau menolak inovasi berdasarkan keputusan yang ditentukan oleh individu atau seseorang secara mandiri tanpa tergantung atau terpengaruh dorongan anggota sistem sosial yang lain. Jadi, hakikat pengertian keputusan inovasi opsional ini ialah individu yang berperan sebagai pengambil keputusan untuk menerima atau menolak suatu inovasi. Kemudian, yang kedua ada keputusan inovasi kolektif, ialah pemilihan untuk menerima atau menolak inovasi berdasarkan keputusan yang dibuat secara bersama-sama berdasarkan kesepakatan antara anggota sistem sosial. Yang ketiga yaitu keputusan inovasi otoritas, ialah pemilihan untuk menerima atau menolak inovasi
berdasarkan keputusan yang dibuat oleh seseorang atau sekelompok orang yang mempunyai kedudukan, status, wewenang, atau kemampuan yang lebih tinggi daripada anggota yang lain dalam suatu sistem sosial. Ketiga tipe keputusan inovasi tersebut merupakan rantangan atau kontinum dari keputusan opsional atau individu dengan penuh tanggung jawab secara mandiri mengambil keputusan. Kemudian ada yang keempat, keputusan inovasi kontingensi atau kontingen, yaitu pemilihan menerima atau menolak suatu inovasi baru dapat dilakukan hanya setelah ada keputusan inovasi yang mendahuluinya. Jadi, ciri pokok dari keputusan inovasi kontingen ialah digunakan dua atau lebih keputusan inovasi secara bergantian untuk menangani suatu difusi inovasi. Selanjutnya, ada proses inovasi pendidikan, di mana proses inovasi pendidikan adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh individual, tahu, organisasi, mulai sadar tahu adanya inovasi sampai menerapkan inovasi pendidikan. Kata proses mengandung arti bahwa aktivitas itu dilakukan dengan memakan waktu dan setiap saat tentu terjadi perubahan. Beberapa lama waktu yang dipergunakan selama proses itu berlangsung akan berbeda antara orang atau organisasi satu dengan yang lainnya, tergantung pada kepekaan orang atau organisasi terhadap inovasi. Juga demikian pula, selama proses akan selalu terjadi perubahan yang berkesinambungan sampai proses itu dinyatakan berakhir. Selanjutnya, materi yang berikutnya akan dijelaskan oleh Pandey. Saya persilakan. Terima kasih Febiona sudah memberikan waktu kepada saya untuk melanjutkan materi. Nah, kali ini saya akan membahas tentang tahap proses inovasi, yang dimana pada saat dasarnya dibagi menjadi dua tahap, yang dimana pertama ada tahap permulaan dan tahap implementasi. Nah, kali ini saya akan membahas tahap permulaan terlebih dahulu. Pada tahap permulaan dibagi menjadi 3 langkah. Yang pertama ada langkah pengetahuan dan kesadaran. Jika inovasi dipandang sebagai suatu ide, kegiatan atau material yang diamati baru oleh unit adopsi, maka tahu adanya inovasi menjadi masalah yang pokok. Yang kedua ada langkah pembentukan sikap terhadap inovasi. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap terhadap inovasi memegang peranan yang penting untuk menimbulkan motivasi untuk ingin berubah atau menerima inovasi. Nah, yang ketiga ada langkah pengambilan keputusan. Jika unit pengambilan keputusan dalam organisasi menganggap bahwa inovasi itu dapat diterima dan ia senang untuk menerimanya, maka akan diterima dan ditetapkan dalam organisasi. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang tahap implementasi, yang dimana pada dasarnya dibagi menjadi 2 langkah. Yang pertama ada langkah awal. Pada langkah ini, organisasi mencoba menerapkan sebagian inovasi. Misalkan, setelah dekan memutuskan bahwa semua dosen harus membuat persiapan mengajar dengan rombel satuan acara perkuliahan, maka pada awal penerapannya, setiap dosen diwajibkan membuat untuk 1 mata kuliah dulu sebelum nanti akan berpaku untuk semua mata kuliah. Nah, langkah selanjutnya yaitu langkah kelanjutan pembinaan penerapan inovasi. Nah, jika ada penerapan awal telah berhasil, para anggota telah mengetahui dan memahami inovasi serta memperoleh pengalaman dan penerapan, maka tinggal melanjutkan dan menjaga kelangsungannya. Oke, untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada pemateri 1 dan pemateri 2 serta pemateri 3. Baik, sekian video pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam harmoni.